Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dalam ruang kolaborasi kali ini, saya melaksanakan coaching bersama satu rekan CGP lainnya, kemudian merefleksikannya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang telah banyak membimbing saya. Terima kasih kepada fasilitator saya yang bernama Bapak Denden Nurjaman, dan terima kasih pula kepada pengajar praktik saya yang bernama Ibu Sri Rahayu. Dalam ruang kolaborasi kali ini, saya satu kelompok dengan Ibu Siska Kumala Hatrianti dari SMAN 1 Kadipaten. Kami bersama-sama melaksanakan coaching, di mana kami secara bergantian mengambil peran sebagai coach dan coachee. Berikut ini adalah rekaman saat pelaksanaan coaching antara saya dan Bu Siska, di mana kami secara bergantian mengambil peran sebagai coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Mangga dipersilahkan Bu Ike dan Bu. Ya. Halo Bu Siska. Halo, akhirnya sekelompok juga. Aduh sian, saya di coach ku guru WK. Ih, jangan begitu, kan cek aku gak aneh, aku belum pernah nge-coach guru. Boleh dimulai saja apa gimana Bu Sis? Apa gimana? Apa nggak usah nunggu? Langsung aja kayaknya ya. Langsung aja Bu. 15 menit ya waktunya. Iya. Ya fleksibel aja sih Bu ya, kalau kita mah udah selesai ya udah gitu, nggak usah ini. Ya, tapi disebutin di situnya mah saat coachingnya mah sekian menit gitu ya Bu ya, 30 aja. Kan ini pura-puranya 30 gitu. Siap. Siapa dulu yang mau buka percakapan? Bu Ike dulu, saya dulu? Saya dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Siska. Bu Siska, apakah Bu Siska ada waktu? Kalau ada waktu, saya mau di coaching dong sama Ibu Siska. Waalaikumsalam Bu Ike. Alhamdulillah. Kebetulan hari ini saya sedang senggang. Saya bisa menyempatkan waktu untuk berbicara dan bercakap-cakap dengan Bu Ike. Oke, bagaimana Bu Ike? Apa yang ingin disampaikan pada coaching kali ini? Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Siska sudah meluangkan waktu untuk saya di sela-sela kesibukannya. Begini Bu Siska, saya itu memiliki sedikit masalah ya, bukan masalah sih, cuma ya unek-unek Bu. Jadi begini, saya itu merasa di sekolah saya itu tidak ada teman yang sefrekuensi Bu, khususnya mengenai kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri seperti ya ini kegiatan guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini gitu. Jadi saya tuh seolah-olah tidak memiliki apa ya yang satu tujuan dengan saya, yang ingin mengembangkan diri, sama-sama mengembangkan diri gitu. Jadi begini Bu, jadi setiap ada kegiatan yang tujuannya untuk pengembangan diri itu, teman-teman di sekolah saya itu seolah-olah yang cuek, acuh tak acuh, tidak mau mengikuti, seperti itu Ibu. Baik, jadi sekarang Bu Ike sedang pada fase merasa tidak ada teman sefrekuensi dalam kegiatan pengembangan diri, betul begitu ya Bu Ike? Iya, betul Ibu. Ya, nah yang tujuan akhir yang ingin Ibu capai pada akhir sesi coaching ini apa? Apa yang ingin Ibu Ike dapatkan pada akhir sesi coaching? Saya ingin mendapatkan ide-ide segar bagaimana caranya menumbuhkan minat pada teman-teman
sejawat saya di sekolah untuk bisa mengembangkan diri, Bu. Seperti itu. Baik, jadi Bu Ike berharap pada akhir sesi coaching ini akan tumbuh ide-ide segar untuk menumbuhkan minat pada rekan-rekan Bu Ike di sekolah. Begitu ya, Iya, betul, begitu. Ibu. Betul. Baik. Nah, menurut Bu Ike, menurut pengamatan Bu Ike sehari-hari di sekolah, pada level berapa kira-kira teman-teman Bu Ike pada saat ini gitu ya, dalam proses pengembangan diri itu kan seseorang dengan seorang yang lainnya berbeda. Nah, dari segi umum secara keseluruhan, mereka itu sudah ada di level berapa? Dari nilai 1 sampai 10. Berada di level 5, Bu. Setengahnya. Berada di level 5 ya. Di level 5, Dengan iya. kondisi yang bagaimana itu Teh ada di level 5 itu tuh? Level 5 dalam kondisi yang mereka acuh tidak acuh, jikalau ada undangan untuk kegiatan misalnya BIMTEK, pelatihan-pelatihan seperti itu. Mereka tahu gitu, tahu mengetahui, dapat info, tapi untuk pelaksanaannya mereka itu kurang berminat atau bahkan nggak peduli untuk apa sih sebenarnya ini, serasa belum belum kita belum butuh gitu, tidak bermanfaat bagi saya. Mereka berpikiran seperti itu, Bu. Jadi pada saat ini teman-teman Bu Ike itu lebih cenderung acuh tidak acuh dan merasa tidak butuh seperti itu ya dengan kegiatan pengembangan diri. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Ike, mengapa mereka harus mengikuti kegiatan pengembangan diri? Yang pertama untuk kemajuan sekolah, Bu. Untuk kemajuan sekolah ya secara khusus untuk mengembangkan dirinya sendiri, untuk kemajuan karirnya, itu secara khususnya. Tapi secara umumnya jelas-jelas untuk kemajuan sekolah, Bu. Karena kemajuan sekolah itu misalnya memang di situ ada saya gitu yang sedang mengembangkan diri, tapi kan tidak bisa sendirian, Bu, harus berkolaborasi dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya, jadi untuk kemajuan sekolah dan khususnya untuk kemajuan pribadinya sebagai guru seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Menurut pandangan Bu Ike, apa yang bisa Ibu Ike lakukan untuk mengajak teman-teman Bu Ike mengikuti kegiatan pengembangan diri? Hal sederhana seperti apa yang mungkin bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah meraih teman-teman saya, rekan-rekan sejawat di sekolah, terutama dengan yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk sama-sama mengajak rekan sejawat untuk mengembangkan diri. Karena jika teman-teman saya diajak oleh kepala sekolah, kemungkinan besar pengaruhnya akan lebih kuat gitu. Jadi akan lebih menuruti daripada hanya oleh saya sendiri gitu, yang pertama. Yang kedua, saya akan memperlihatkan kegiatan-kegiatan menarik apa yang sekiranya bisa menggugah minat teman-teman saya, seperti itu, Bu. Baik, dari catatan saya ada 2 hal yang akan Ibu Ike coba lakukan. Yang pertama itu meraih teman-teman dengan cara secara personal, mungkin seperti itu ya Bu, mengajak dengan teman-teman secara personal. Berikutnya adalah melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah supaya mendapatkan bantuan yang lebih begitu ya. Dan hal yang berikutnya adalah memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang menarik yang dilakukan pada saat kegiatan pengembangan diri. Begitu ya, Bu? Ya, betul, Bu. Nah, ketika misalnya Bu Ike sudah mencoba melakukan hal-hal tersebut, muncul tantangan seperti apa yang bisa terjadi pada saat di lapangan? Tantangannya, teman-teman saya itu sulit membagi waktu, tidak bisa memanage waktu dengan baik. Tantangannya seperti itu, Bu. Jadi, mereka nanti akan berkata seperti ini, saya tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemungkinan besar seperti itu, Bu. Tantangan yang akan saya terima. Seperti itu, Bu. Ya,
Baik, ketika muncul tantangan seperti itu, ketika rekan mengatakan bahwa sulit Bu Ike bagi saya untuk membagi waktu, apa yang akan Ibu sampaikan kepada rekan Ibu? Saya akan menyampaikan bahwa anggapan mereka itu salah, anggapan mereka yang tidak memiliki waktu untuk mengembangkan diri itu salah gitu. Sebenarnya mereka memiliki waktu yang banyak asalkan mereka bisa memanage waktu dengan baik, misalnya dengan membuat jadwal secara terstruktur dari mulai bangun pagi hingga kembali tidur itu seperti apa, di-manage dan tentunya di dalam jadwal itu diberi space atau waktu untuk pengembangan diri tersebut gitu. Jadi kalaupun nanti pengembangan dirinya ada di jam berapa, dijadwalkan jam sekian, nanti tinggal di random aja dengan kegiatan yang lainnya. Yang penting kan sudah terstruktur dan terorganisir seperti itu, Bu. Nah, barangkali gitu ya, ketika muncul tantangan tersebut, mengatakan itu kan Bu Ike berbeda dengan saya. Bagaimana Bu Ike akan memberikan contoh kalau tadi kan memperlihatkan kegiatan yang baik. Nah, bagaimana Bu Ike bisa memberikan gambaran seperti apa memanage waktu yang baik? Ya. Saya akan katakan begini kepada rekan sejawat saya, Ibu, Bapak belum mencobanya. Alangkah baiknya mencoba terlebih dahulu. Bagaimana Bapak bisa tahu Bapak tidak bisa memanage waktu, sementara kegiatan-kegiatan sudah Bapak jadwalkan dengan baik, sudah Bapak organisir, sudah Bapak cantumkan, sudah Bapak catat. Nah, tidak mungkin itu tidak bisa terlaksana gitu. Seperti itu. Bapak berkata begitu karena belum mencobanya. Sekarang mungkin Bapak harus mencobanya terlebih dahulu. Maka dari itu akan diketahui bahwa Bapak mampu melaksanakannya. Jadi itu ya, yang jawaban yang akan disampaikan Bu Ike ketika muncul tantangan atau muncul pembelaan diri dari rekan Bu Ike ya atas ketidakmampuannya. Dan menurut Bu Ike, rencana apa yang akan Ibu Ike lakukan dalam waktu terdekat ini dalam mengajak rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri? Dalam waktu terdekat, saya akan berdiskusi, berkolaborasi dengan mereka dari hati ke hati, dari hati ke hati lah Bu, ngobrol. Dan saya akan memperlihatkan sesi-sesi saya ketika pengembangan diri ini, khususnya di program Guru Penggerak ini, dengan kegiatan-kegiatan yang saya alami, yang saya rasa menarik, saya akan perlihatkan ke mereka, misalnya akan saya perlihatkan video-video ketika lokakarya, ketika saya melaksanakan syuting coaching gitu, proses coaching dan lain sebagainya begitu, yang membuat mereka, oh iya ya ternyata menarik, atau kan pas lokakarya juga pernah kita melaksanakan games atau ice breaking gitu, yang membuat mereka tertawa. Nah, saya akan sajikan juga seperti itu, Ibu. Mungkin itu yang terdekat, itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, Bu. Oke, baik. Nah, bagaimana caranya Bu Ike mengukur keberhasilan yang rencana yang sudah Ibu laksanakan? Rencana terdekat tadi yang sudah Ibu sampaikan akan mengajak sharing, berdiskusi, dan kolaborasi. Nah, bagaimana sekarang Bu Ike mengukur keberhasilan rencana yang sudah Bu Ike lakukan? Mengukur keberhasilannya dengan terlihat antusiasme dari rekan sejawat saya untuk bisa lebih berminat lagi mengembangkan diri mereka. Misalnya lebih mau, lebih tertantang atau bisa jadi mau untuk mengikuti pelatihan BIMTEK misal yang ada di Simpek KB atau di PMM. Atau lebih mudahnya seperti itu, Bu. Baik, itu ya. Jadi melihat dari antusiasme gitu ya dari rekan-rekan. Nah, berikutnya apa yang harus dipersiapkan oleh Bu Ike sekarang untuk dijadikan bahan ketika Bu Ike melakukan rencananya? Waktu saya jadwal, mungkin saya akan jadwalkan kepada rekan sejawat untuk sharing tentang berbagi pengalaman
pengembangan diri ini kepada rekan sejawat. Itu rencananya, lalu, tempatnya saya akan menyiapkan tempatnya di mana, ataukah di sekolah kah, di sekolahnya juga itu di mana, di ruangan mana, Ya, seperti itu. Terus, strateginya seperti apa, yang sudah tadi sebutkan, memberikan pengalaman-pengalaman terbaik saya yang membuat mereka tertarik, seperti itu. Itu, Bu. baik. Rencana yang sudah Ibu Ike sampaikan sudah sangat jelas sekali. Nah, menurut Bu Ike, siapa yang bisa membantu Bu Ike dalam melaksanakan rencana ini? Yang bisa membantu saya jelas kepala sekolah, Bu. Jadi, lebih menguatkan lagi jika kepala sekolah membantu saya memberikan, pemahaman akan pentingnya pengembangan diri bagi rekan-rekan sejawat. Baik, jadi meminta bantuan dan dukungan dari kepala sekolah seperti itu ya, Bu Ike mungkin ya. Ya, betul. Nah, Bu Ike, tidak terasa kita sudah ada di akhir sesi. Jadi pada titik ini apa yang sudah Bu Ike dapatkan di akhir sesi percakapan ini? Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Bu Siska. Pertama, saya sudah mengutarakan isi hati saya. Yang kedua, saya juga sudah memiliki solusi nih untuk permasalahan atau keluhan yang tengah saya hadapi gitu. Yang ketiganya ya saya tidak tidak sedih lagi, Bu, tidak khawatir lagi dengan keadaan saya yang merasa sendirian atau tidak ada teman sefrekuensi seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ike sudah mempercayakan untuk curhatnya, untuk berceritanya, berbaginya kepada saya. Saya tunggu kabar baiknya Bu Ike ya, dari keberhasilan Bu Ike dalam mengajak rekan-rekan untuk mengembangkan diri. Begitu Bu Ike, terima kasih sekali. Saya mohon izin dulu pamit karena kebetulan ada agenda yang lain. Ya, baik. Terima kasih Ibu Siska. Sama-sama Bu Ike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Sudah selesai. Giliran saya ya, Bu Siska. Nanti kalau saya tidak serunut Bu Siska, maaf ya. Nggak apa-apa Bu Ike. Baik, Bu Siska. Langsung aja ya. Mulai ya. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam, Bu Siska. Ya Bu Ike, saya mau curhat atau mau berbincang dengan Bu Ike, boleh? Oh, boleh Ibu. Ya, silahkan. Apa yang akan Bu Siska curhatkan, apa yang akan Bu Siska katakan, silahkan Ibu. Jadi saya itu sekarang itu sedang merasa kerepotan gitu ya. Merasa kerepotan karena banyaknya tugas. Jadi sebetulnya saya itu kan bukan orang yang perfeksionis banget, bukan orang-orang yang terlalu idealis. Tapi saya itu tipe orang yang lebih puas gitu, lebih yakin ketika saya mengerjakan tugas sendiri begitu ya. Nah, karena keinginan saya untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri gitu ya, akhirnya saya jadi kerepotan. Kalau dulu kan saya masih ada di zona yang nyaman, cuman jadi guru BK tanpa tugas tambahan, kegiatannya hanya melayani murid dan sebagainya. Jadi ada tugas pun misalnya seperti sekarang yang belum saya kerjakan itu jujur, ada program tahunan BK. Kalau dulu bisa saya selesaikan dengan tepat waktu. Nah, karena sekarang saya itu ada pengembangan diri tambahan gitu ya, yang akhirnya menuntut banyak waktu untuk mengerjakan tugas, akhirnya pembuatan administrasi BK terbengkalai. Oh, baik Bu Siska.
Jadi yang bisa saya tangkap di sini, Bu Siska itu merasa kerepotan karena banyaknya tugas, di samping tugas-tugas di sekolah, ada juga Mhm. tugas tambahan dan di samping itu pula Bu Siska sekarang sedang melaksanakan, program pengembangan diri, seperti itu ya Bu Siska Mhm. ya? Nah, eee, kalau bisa saya tanyakan di sini, tugas-tugas apa sih di sekolah yang bisa membuat Ibu Siska menjadi, lebih repot, tugas tambahan apa, atau, kegiatan-kegiatan apa di sekolah yang sekiranya membuat Ibu Siska itu, kerepotan di sini? Jadi begini ya, dengan bertambahnya jumlah siswa otomatis gitu ya, masalah yang datang pun kan akan semakin banyak gitu ya, Bu. Nah, kalau dulu jumlah siswa itu kan tidak terlalu banyak. Nah, kalau sekarang alhamdulillah tambah jumlah siswa, tambah masalah. Ya alhamdulillah juga berarti kan sebagai guru BK saya itu dipercaya. Jadi suka aja ada yang datang ketika saya mengerjakan tugas misalnya, saya udah mau mulai tugas. Datang, Bu, aku mau konsultasi boleh? Boleh. Bu, aku mau curhat boleh? Boleh, silakan. Nah, karena hal-hal yang seperti itu akhirnya tugas saya jadi keteteran gitu. Baik itu tugas utama sebagai guru BK membuat program maupun tugas yang lain gitu. Jadi karena hal-hal itu karena kan kalau yang mau konsultasi dan sebagainya itu kan responsif ya harus kita cepat tangani segera. Kalau dinanti-nanti gitu akhirnya muridnya mungkin akhirnya tidak mau lagi datang atau nggak mau curhat lagi dan sebagainya gitu. Oh ya, baik Bu Siska, dengan adanya percakapan ini, apa sebenarnya yang ingin Bu Siska dapatkan dari kesempatan kita dengan ngobrol seperti ini? Saya itu ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan semua tugas itu tepat waktu tanpa mengabaikan itu tadi kondisi-kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Misalnya kan kayak ada anak yang butuh bantuan, ada yang anak-anak tiba-tiba nangis pengen curhat dan sebagainya seperti itu. Oh iya, jadi, dalam percakapan ini Bu Siska berharap mendapatkan solusi bagaimana caranya agar Bu Siska bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan bisa melayani anak-anak, didik Bu Siska atau anak-anak bimbingan Bu Siska untuk mendapatkan pengarahan dari Bu Siska juga gitu dan tidak mengabaikan tugas-tugas Bu Siska sebagai guru BK, seperti itu ya Bu Iya, Siska ya? iya betul betul. Baik, di sini, saya sudah melihat bahwa, Ibu Siska itu, banyak banyak murid ya sekarang, banyak Iya. bertambahnya murid sehingga lebih repot lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi Bu Iya. Siska, wah pekerjaan ini numpuk, yang satunya lagi numpuk, ada lagi, anak-anak yang membutuhkan bimbingan dari Bu Siska, seperti itu ya Bu Siska? Tuh, eee, kalau saya lihat dari permasalahan Bu Siska ini, Bu Siska kerepotan di sekolah dan ingin mendapatkan bagaimana solusinya agar tugas-tugas Bu Siska, dapat terselesaikan dengan baik. Menurut Bu Siska itu, Bu Siska sekarang ada keinginan atau bukan tujuan, ada keinginan ataukah, rencana seperti apa untuk menghadapi ini di awal gitu, Bu? Iya, saya sih sudah berusaha gitu ya Bu memanage waktu. Saya bikin timeline seperti itu. Ini yang harus dikerjakan hari ini dan hari ini kapan dikumpulkannya seperti itu. Seperti misalnya tugas CGP itu kan ada due date-nya, hari ini harus mengerjakan apa, harus mengerjakan apa. Nah, akhirnya saya tuh jadi malah fokus dengan yang timeline itu, yang jadwal dari CGP. Sementara tugas yang di sekolah saya nggak bikin itu malah timelinenya. Saya pokoknya udahlah nanti yang penting selesai CGP beres gitu. Tapi kan saya juga merasa tidak tenang ya kalau misalnya programnya belum selesai juga. Karena kan itu harusnya diselesaikan di awal gitu. Karena kan sebagai ibaratnya alat perang kita gitu untuk menghadapi anak-anak Mhm, harusnya kan dipersiapkan di awal. iya, Tapi ini malah belum selesai gitu. iya, iya.
Jadi ya ya rencananya saya mau membuat apa tadi, timeline seperti itu buat jadwal. Ya, baik, berarti yang saya tangkap di sini Bu Siska itu lebih fokus ke pengembangan dirinya ya, ke tugas-tugas CGP-nya, sementara ke tugas-tugas di sekolah atau tanggung jawab di sekolahnya itu agak kurang fokus, mungkin seperti itu Iya. ya Bu Siska. Baik Bu Siska, menurut Bu Siska, untuk pengerjaan tugas-tugas, baik itu tugas-tugas di pengembangan diri ataukah tugas-tugas di sekolah, tanggung jawab di sekolah, Bu Siska berada di angka berapa sih, di level berapa sih seandainya saya memberikan rentang angka dari 1 sampai 10? Oke, kalau untuk melayani murid saya merasa sudah ada di level 8 mungkin ya. Tapi untuk administrasi BK seperti pembuatan programnya, saya masih berada di nilai 6. Karena ya itu tadi, saya tuh pengen bikin program yang sesuai dengan paduan operasionalnya, harus betul-betul mengidentifikasi kebutuhan murid dan sebagainya yang seideal mungkin. Yang tidak bermaksud perfeksionis, tapi kan saya ingin betul-betul gitu ya, membuat program yang baik untuk murid, tapi sepertinya manajemennya kurang, manajemen waktunya kurang, jadi malah belum selesai sampai sekarang. Nah, baik, kalau untuk tugas pengembangan diri sudah di level atas ya Bu Siska, di level 9 atau 10 ya Bu? Untuk ketepatan waktu mungkin 10, 10 untuk ya. kualitas entah. Baik, untuk pelayanan siswa Bu Siska katakan itu sudah berada di level 8 dan tapi untuk program atau administrasi itu di level 6. Nah, untuk kedua poin ini, apakah Bu Siska ingin menaikkan levelnya? Kalau iya, berarti Bu Siska ingin menaikkan ke level sampai level berapa atau sampai angka berapa untuk kedua poin ini? Untuk melayani murid, saya ingin naik 1 level mungkin ya, target saya tidak muluk-muluk, naik 1 level ke level 9. Nah, untuk yang pembuatan administrasi, saya ingin ke level 10, harapan saya paling tinggi begitu. Kenapa? Ya karena walaupun kinerja kita yang utama, tapi administrasi itu kan yang pertama dinilai gitu ya Bu, kalau misalnya ada penilaian kinerja kepala sekolah ataupun misalnya nanti ada akreditasi, tetap kan administrasi itu yang pertama. Jadi saya pengen betul-betul menaikkan ke nilai 10, ke level 10. Ya, baik Bu Siska. Menurut Bu Siska, untuk mencapai level tersebut, untuk mencapai angka tersebut, apa yang akan Ibu Siska lakukan? Yang akan saya lakukan tadi mungkin seperti yang saya sampaikan, kalau di CGP sudah ada jadwal yang ditentukan gitu ya oleh BPGP, mungkin saya akan membuat jadwal khusus per harinya, apa yang saya lakukan hari ini dalam rangka menyicil gitu administrasi BK yang harus dilakukan di sela-sela melayani murid gitu. Jadi tetap fokus utamanya melayani murid, tapi saya harus menyisipkan dalam waktu sehari ini apa yang harus dilakukan. Baik, Bu Siska akan berusaha untuk membagi waktu, intinya seperti itu ya Bu Siska ya. Jika sudah ada jadwal dari BPGP untuk pengembangan diri, berarti Bu Siska itu akan memanage lagi atau membagi waktu lagi untuk pelayanan siswa dan untuk melaksanakan program lainnya di sekolah, seperti itu Bu Siska. Nah, kalau untuk untuk waktu dekat, apa yang akan Bu Siska lakukan dalam waktu terdekat? Dalam waktu terdekat, berarti yang harus saya lakukan tadi, membuat jadwal. Yang kedua adalah mulai mengerjakan.
Ya karena ya saya juga mengerjakan. mikir kalau bikin jadwal tapi tidak dikerjakan juga akhirnya kan sama saja. Jadi harus mulai dikerjakan dari sekarang. Dalam waktu dekat berarti Bu Siska akan membuat jadwal dan mengerjakannya. Apakah ada orang lain yang bisa membantu Bu Siska dalam hal ini? Ada partner guru BK saya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, ya karena saya merasa yang paling junior gitu ya, saya tuh ya udahlah biar saya aja yang bikin, karena nggak enak kan masa saya nyuruh ke yang senior gitu. Nah, tapi mungkin dengan keadaan yang sekarang, saya harus mau meminta bantuan gitu kepada rekan saya untuk mempersiapkan program. Baik, berarti Bu Siska dalam waktu dekat akan meminta bantuan rekan sesama guru BK untuk melaksanakan rencana-rencana dari Ibu Siska tersebut, begitu ya, Ibu Siska. Boleh dijabarkan lagi, Bu, rencana-rencana bersama rekan guru BK tersebut seperti apa? Lebih jelasnya? Oke, mungkin saya akan menyatakan program mana yang belum saya selesaikan dan apa bagian mana yang saya butuh bantuannya, karena kan ada beberapa yang sudah saya kerjakan seperti penyebaran instrumen dan sebagainya, mungkin nanti pengolahan saya yang melakukan karena penganalisis data gitu, karena saya yang membuat, saya akan yang menganalisis datanya. Mungkin nanti dari segi mengolah menyusun bentuk format laporannya mungkin bisa dilakukan oleh rekan saya begitu. Baik. Bu Siska, untuk pelaksanaannya, rencana-rencana Bu Siska tersebut kira-kira berapa lama Bu Siska? Bu Siska bisa lakukan? Kurang lebih 1 bulan ya Bu, karena kalau 1 minggu saya tidak yakin gitu ya, karena yang lamanya itu di menganalisis hasil instrumennya gitu. Jadi saya memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk menyusun program. Ini di sela-sela kesibukan melayani siswa dan lain-lain. Baik, 1 bulan ya Bu Siska ya. Ya, Baik, nanti kita ketemu lagi 1 bulan ya Bu Siska ya. Nanti saya iya, akan siap Bu tanyakan Ike. progresnya, keberhasilan Bu Siska atas rencana-rencana, atas permasalahan atau keluhan-keluhan Bu Siska ini. Nanti kita bertemu lagi sambil ngebaso ya Bu ya, ngebaso Siap di Bu. baso kliwon. Baik Bu Siska, dari percakapan kita kali ini, dari sesi kita kali ini, apa yang Bu Siska telah dapatkan? Yang saya dapatkan adalah berarti untuk mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang itu saya harus mulai membuat jadwal, lalu saya harus meminta bantuan dengan rekan guru BK supaya program saya bisa segera terselesaikan. Ya, Itu baik. mungkin Bu Ike yang saya dapatkan pada akhir coaching ini. Baik. Perasaan Bu Siska setelah adanya pembicaraan atau percakapan kita kali ini seperti apa, Bu? Saya merasa lega ya Bu, karena kan uh, ya kalau guru BK itu kan biasanya jadi tempat curhat, tapi saya sendiri itu jarang curhat. Nah, di sesi coaching ini saya jadi punya kesempatan curhat kepada Bu Ike gitu atas permasalahan yang saya hadapi, yang kadang kalau misalnya ke guru lain saya gengsi gitu ya untuk mengatakan ketidakmampuan ini, tapi alhamdulillah di coaching ini, di percakapan ini saya bisa menyampaikan ketidakmampuan saya tersebut tanpa kekhawatiran ada pandangan yang negatif. Baik, Bu Siska. Terima kasih juga telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk meng-coaching Ibu Siska, dan dari sini pula saya mendapatkan banyak hal begitu. Baik Bu Siska, mungkin sesi kita sudah cukup ya Bu ya, kita ketemu lagi bulan depan. Siap. Baik, terima kasih.
Sama-sama Bu Ike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Udah, saya tuh suka udah. ini, suka ngeblank tuh. Apa ya gitu, nanya apa lagi. Aku merasa sangat terlalu kaku Bu Ike karena aku tegang. Enggak, Bu Siska mah tuh kayak kayak yang udah bagus gitu ngeposin teh aku masa kumaha. Ini udah habis kan ya, udah 30 menit kalau di waktu mah. Udah, berarti kita bikin ininya Bu ya, sesi Refleksi lah, refleksinya kan. refleksi Nah, itu tuh umpan balik ya. sesi refleksi itu saya kan merefleksi tadi ya ketika Heeh. meng-coaching. Nah, itu di kita nanti dipresentasikan atau dalam bentuk apa? Share screen atau gimana, Bu? Ya. Nah, itu Bu, nggak tahu apa kita refleksinya ngomong langsung gitu. Kayak tadi refleksi dirinya mungkin ditanya satu-satu gitu sama Pak Deden. Ya lembar refleksinya kemana ya? Nah, kalau di yang tabel refleksi diri latihan coaching mah kan ada refleksi diri ya, hasil Iya, refleksi kita sama umpan balik dari coachingnya gitu. iya. Saya sih udah coba ini, Hmm, udah coba buat sih kalau saya. berarti ya umpan balik dari coachingnya kan Gini bukan disebut. ini ya, di sini tuh refleksi diri latihan coaching. Nama CGP siapa, refleksi dirinya siapa. Ini teh kita menilai diri kita sendiri atau menilai Ibu Siska ini saya. Kayaknya yang atas mah kita menilai diri kita waktu coaching ya kayaknya. Mm-mm. Nah, terus waktu kita coaching, umpan balik dari coachingnya berarti kalau waktu tadi Bu itu coaching, umpan balik dari saya gitu bukan? Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? Balik dari coaching. Oh, enggak Bu, Ya kan? kebalik kayaknya Bu, yang atas itu saya ngisi percakapannya tentang Bu Siska, yang bawah kan tuh tuliskan umpan balik dari Koci. Anda, umpan balik dari kunci Anda, pertanyaan untuk Koci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, ini untuk Oh diri iya, sendiri kayaknya ya. berarti untuk diri sendiri ya. Mm-mm. Berarti diketik aja langsung sementara mungkin biar lo nggak lupa ya. Iya, masing-masing berarti ini Maya Bu ya. Saya, Masing-masing ya. saya juga, Ibu Siska juga berarti. Ya. Oke, saya merasa Bu Ika sama Bu Siska udah selesai. Udah Pak, udah Pak. Kita boleh kembali ke main room nggak apa-apa. ke main room. Dan dalam proses coaching kali ini, permasalahan Bu Siska sebagai coach ketika saya menjadi coach adalah bahwa Bu Siska merasa kerepotan karena banyaknya tugas-tugas, baik itu tugas di sekolah sebagai guru BPBK, tugas tambahan sebagai pendamping murid, serta tugas-tugas pendidikan guru penggerak, sehingga kurang fokus dan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan BK kepada murid. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada coach ketika saya menjadi coach dalam proses coaching.
Setelah melaksanakan proses coaching, saya akan mencoba mengisi lembar refleksi diri latihan coaching sebagai berikut. Ketika saya mengambil peran sebagai coach dengan Koci Ibu Siska Kumala Hatrianti, ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus saya jawab, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jawaban saya adalah tujuan yang jelas, Koci sudah dapat mengidentifikasi masalah, pertanyaan berbobot yang coach ajukan sudah dapat dijawab dengan baik oleh Koci, dan yang terakhir adalah Koci sudah berkomitmen untuk berusaha menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, khususnya ketika Ibu Siska Kumala Hatrianti berperan sebagai coach. Jawaban saya adalah menanyakan waktu penyelesaian masalah atau solusi yang merupakan tanggung jawab dari coach. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jawaban saya adalah, yang pertama, sebelum melakukan coaching, saya memberikan waktu secara ikhlas dengan perasaan empati yang penuh dan bersikap terbuka ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Lalu yang selanjutnya adalah ketika melakukan coaching, yang pertama, fokus pada coaching. Yang kedua, perhatikan coaching, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. Yang ketiga, hadirkan pikiran penuh untuk coaching tanpa adanya fokus pada hal lain. Yang keempat, beri sinyal mendengarkan dengan kata-kata oke, ya, mengangguk, atau kontak mata. Dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, kesabaran, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan pertanyaan terakhir adalah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jawaban saya adalah, yang pertama, melakukan kegiatan stop atau stop, take a breath, observe, dan proceed. Dan mindful listening sebelum pelaksanaan coaching. Yang kedua, selalu fokus terhadap coaching, tidak ada ruang bagi orang lain dalam pikiran dan hati selain coaching. Dan yang terakhir adalah matikan HP atau media lain yang dapat mengganggu konsentrasi pada proses coaching. Pertanyaan tambahannya adalah, tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang pertama, merasa lega karena saya bisa mencurahkan perasaan saya dan masalah saya kepada coach. Yang kedua, hilang satu kekhawatiran saya karena mulai mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Dan yang terakhir adalah merasa terbebas dari segala beban. Sekian presentasi kegiatan coaching saya bersama rekan calon guru penggerak lainnya dalam kegiatan Ruang Kolaborasi Modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya Ike Mayang Arum, pamit undur diri, tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.